Dusun Amparan Batu adalah tempat kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sawah. Kehidupan di sana berjalan lambat, hampir seperti waktu berhenti. Di sudut dusun itu, berdiri sebuah rumah tua yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Rumah itu berada di dekat sebuah kuburan lama, tempat warga seringkali mendengar cerita-cerita aneh. Bayu, seorang pemuda dari kota, baru saja pindah ke dusun tersebut. Ia mendapat tugas dari perusahaan untuk mengawasi proyek pembangunan jalan. Karena lokasi proyeknya dekat dengan dusun, ia memutuskan menyewa rumah tua itu daripada bolak-balik dari kota. "Serius, Mas? Rumah itu angker?" ujar Pak Sumadi, pemilik warung kopi di dusun. Bayu hanya tertawa kecil. "Ah, cerita orang tua, Pak. Saya nggak percaya hal yang begituan." Pak Sumadi hanya menggeleng. "Kalau dengar suara dari kuburan malam-malam, jangan keluar ya, Mas. Itu bukan urusan manusia." Bayu tidak menanggapi dengan serius. Malam itu, ia memulai malam pertamanya di rumah tua tersebut. Rumah tua itu lebih menyeramkan daripada yang Bayu kira. Dindingnya penuh lumut, bau lembab memenuhi ruangan, dan suara kayu yang berderit setiap kali ia melangkah membuat suasana semakin tidak nyaman. Tapi ia tidak peduli. Sekitar pukul 11 malam, Bayu sedang duduk di ruang tamu, menyelesaikan laporan di laptopnya. Angin dingin tiba-tiba bertiup dari jendela yang terbuka. Ia bangkit untuk menutupnya, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara dari arah luar. Tok, tok, tok. Suara seperti seseorang sedang memukul-mukul kayu. Bayu mengintip dari balik jendela. Matanya tertuju pada kuburan tua di kejauhan. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak di antara batu nisan. "Siapa malam-malam gini di kuburan?" gumamnya. Ia mengambil senter dan keluar rumah. Penasaran. Hawa di luar lebih dingin dari biasanya. Langkah kakinya membawa dia mendekati kuburan. Suara itu semakin jelas, tapi kini berubah menjadi suara seperti kain terseret di atas tanah. Bayu menyenter ke arah suara itu. Pertama, ia hanya melihat deretan batu nisan yang berjejer. Tapi ketika ia menyorot ke sudut kuburan, ia melihat sesuatu yang berdiri. Sosok itu tinggi, tubuhnya terbungkus kain kafan kusam penuh noda tanah dan darah kering. Wajahnya hanya terlihat sebagian, dengan kain kafan yang terikat di atas kepalanya. Matanya hitam, kosong, tapi seolah menatap langsung ke arah Bayu. Bayu mematung. Itu pocong. Sosok itu tidak bergerak, tapi ada sesuatu yang sangat salah. Perlahan, tanpa menggerakkan tubuhnya, pocong itu tiba-tiba berada lebih dekat. Bayu mundur dengan tergesa-gesa, tapi tubuhnya bergemetar. Setiap kali ia berkedip, pocong itu semakin mendekat, meskipun tetap dalam posisi berdiri tegak. Suara kain terseret itu kini terdengar sangat dekat. "Jangan ganggu aku." Suara pelan namun serak terdengar dari arah pocong itu. Bayu berbalik dan lari sekuat tenaga kembali ke rumah. Pintu rumah ditutupnya dengan keras. Tubuhnya gemetar hebat. Namun saat ia mencoba menenangkan diri, ia mendengar sesuatu dari luar jendela. Tok, tok, tok. Suara itu kini terdengar dari depan rumah. Bayu mematung di tengah ruang tamu. Tubuhnya berkeringat dingin, meskipun udara malam begitu menusuk. Suara ketukan itu terus terdengar, teratur, seperti seseorang atau sesuatu ingin masuk. Tok, tok, tok. Dengan langkah pelan, Bayu mendekati jendela. Ia menyingkap tirai sedikit, mencoba melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa, hanya halaman kosong yang diterangi remang cahaya bulan. Namun, saat ia hendak menutup tirai, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Tok,
Tok, tok. Sumber suara itu kini berpindah ke pintu depan. Bayu melangkah mundur, hatinya berdebar kencang. Ia menatap pintu yang sedikit bergetar dengan setiap ketukan. Nafasnya tertahan ketika ia mendengar suara pelan namun jelas dari balik pintu. Buka pintunya. Suara itu serak, seperti datang dari tenggorokan yang kering. Bayu mundur ke sudut ruangan, meraih ponselnya untuk menelpon siapa saja, tapi tidak ada sinyal. Layar ponselnya hanya menampilkan simbol kosong, meskipun biasanya jaringan di dusun itu cukup kuat. Ketukan pun berhenti, hening yang mencekam menyelimuti rumah. Bayu mencoba mengatur nafas, berharap apapun itu sudah pergi. Tapi keheningan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum suara kain terseret terdengar di sepanjang dinding luar rumah. Shh, shh, shh. Bayu mendengar suara itu bergerak, berputar mengelilingi rumah. Suaranya begitu dekat, seperti sesuatu sedang menyisir dinding rumah dengan kain kotor. Ketika suara itu berhenti di jendela samping, Bayu memberanikan diri untuk melihat lagi. Tangannya gemetar saat ia menarik tirai. Sosok pocong itu kini berdiri tepat di luar jendela. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Bayu, seolah mencoba menembus kaca. Dengan gerakan perlahan, kepala pocong itu miring ke samping, seakan mengamati Bayu lebih dekat, dan tanpa peringatan, ia membenturkan kepalanya ke kaca jendela. Duar! Bayu jatuh terduduk, tubuhnya menggigil hebat. Pocong itu tetap di sana, menempelkan wajahnya ke kaca. Bayu menutup matanya, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun, suara tawa kecil yang serak terdengar dari arah jendela, memenuhi ruangan. Pada pagi hari, Bayu membuka mata dengan tubuh kaku. Ia mendapati dirinya masih terduduk di lantai ruang tamu. Matahari pagi mulai masuk melalui celah jendela. Segala sesuatu tampak normal, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika ia membuka pintu untuk keluar, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di depan pintu, tanah basah berjejak, seperti ada seseorang yang menyeret kain atau tubuh di atasnya. Jejak itu menuju ke arah kuburan tua. Bayu mendatangi Pak Sumadi di warung kopi. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat kurang tidur. Pak, saya butuh penjelasan. Apa yang sebenarnya terjadi di dusun ini? Pak Sumadi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Mas Bayu, kuburan tua itu bukan tempat biasa. Ada satu makam di sana yang gak boleh diganggu. Makamnya Mbah Darman. Mbah Darman? Siapa dia? Dulu dia dukun sakti di dusun ini. Orang-orang sering minta bantuan dia untuk berbagai keperluan, dari menyembuhkan penyakit sampai ritual aneh. Tapi ada satu ritual yang gagal. Pocong yang Mas lihat itu adalah akibatnya. Arwahnya gak bisa pergi. Bayu merasa bulu kuduknya meremang. Kenapa dia ganggu saya? Saya gak ada urusan sama dia. Saya juga gak ganggu dia. Pak Sumadi menggeleng. Kadang arwah yang terjebak cuma butuh perhatian. Tapi kalau sudah memilih seseorang, ia berhenti bicara. Raut wajahnya berubah serius. Bayu menunggu, tapi Pak Sumadi hanya berkata, mungkin Mas harus cari bantuan dari Mbah Sastro. Dia satu-satunya yang tahu bagaimana menghadapi hal ini. Pada malam kedua, Bayu mencoba tetap terjaga. Ia memasang lilin di sudut-sudut rumah, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang seolah mengintainya. Namun, tepat pukul 11 malam, rumah itu kembali dipenuhi suara. Langkah-langkah berat terdengar di atas atap, diikuti suara seperti seseorang melompat-lompat. Tok, tok, tok. Bayu mencoba mengabaikan suara itu, tapi tubuhnya terus gemetar, dan kemudian suara itu berhenti.
Ia menatap sekeliling, mencoba mendengarkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah pintu belakang. Brak! Bayu berlari ke dapur dan melihat pintu belakang yang kini terbuka lebar. Angin dingin masuk, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Ia menutup pintu dengan cepat, tapi saat ia berbalik, sosok pocong itu sudah berdiri di lorong menatapnya. Kenapa kamu ganggu aku? Suara serak itu kembali terdengar. Bayu mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding dapur. Pocong itu berdiri kaku di lorong, matanya yang kosong masih menatap tajam. Bau busuk semakin menusuk hidung, membuat Bayu hampir muntah. Kamu ganggu aku. Pocong itu berbicara lagi. Suaranya seperti bercampur dengan bisikan banyak orang. Tanpa pikir panjang, Bayu berlari menuju pintu depan. Ia tak peduli kegelapan di luar, yang penting ia bisa keluar dari rumah itu. Namun, saat ia membuka pintu, sosok pocong itu sudah ada di sana, berdiri diam seperti menunggunya. Bayu menjerit dan jatuh terduduk. Tubuhnya bergetar hebat, nafasnya tersenggal-senggal. Pocong itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan wajah penuh amarah. Tiba-tiba, suara azan subuh terdengar dari masjid dusun. Pocong itu memalingkan wajahnya ke arah suara dan perlahan memudar seperti asap, meninggalkan Bayu yang masih terguncang. Pada pagi hari, Bayu langsung pergi ke rumah Mbak Sastro, dukun tua yang tinggal di pinggir dusun. Rumahnya kecil, tapi dipenuhi benda-benda aneh seperti botol berisi cairan keruh, tali temali, dan dupa. Mbah Sastro, pria tua dengan rambut putih dan tubuh kurus, sedang duduk di beranda sambil merapal doa ketika Bayu tiba. Jadi kamu yang tinggal di rumah dekat kuburan itu? Ujar Mbah Sastro tanpa menunggu Bayu bicara. Suaranya dalam dan tenang, tapi matanya tajam seperti bisa membaca isi pikiran orang. Bayu mengangguk. Tolong, Mbah, saya nggak tahu kenapa pocong itu ganggu saya. Mbah Sastro menghela napas panjang. Pocong itu adalah arwah Mbak Darman. Dia dulu dukun sakti di sini, tapi kematiannya tidak wajar. Ada yang sengaja menguburnya dengan tali kafan yang tidak dilepas, membuat rohnya terjebak di dunia ini. Bayu tertegun. Jadi, dia marah karena itu? Mbah Sastro menggeleng. Bukan cuma itu, kamu tinggal di rumah yang dekat dengan makamnya. Dia merasa terganggu, apalagi kalau kamu tidak menghormati keberadaannya. Bayu memikirkan kejadian malam pertama ketika ia keluar rumah dan mendekati kuburan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Mbah Sastro berdiri dan mengambil sebuah kotak kecil dari dalam rumah. Ia membukanya, mengeluarkan sehelai kain putih yang sudah kotor dan bau dupa. Ini adalah tali kafan dari makam Mbah Darman. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus mengembalikan tali ini ke tempatnya. Bayu terkejut. Apa maksudnya, Mbah? Saya harus menggali kuburan? Mbah Sastro mengangguk. Tapi ingat, kamu tidak boleh melakukannya sendirian. Pocong itu akan mencoba menghentikanmu. Aku akan ikut membantumu. Saat malam tiba, Bayu dan Mbah Sastro berjalan menuju kuburan tua dengan membawa perlengkapan ritual. Dupa dinyalakan dan kain kafan itu diletakkan di atas nampan kecil. Suara serangga malam mengiringi langkah mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Jangan takut, tetap fokus, kata Mbah Sastro sambil mengayunkan dupa ke sekeliling mereka. Mereka tiba di makam Mbah Darman.
Mbah Sastro mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, sementara Bayu menggali tanah dengan cangkul. Setiap kali cangkulnya menghantam tanah, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik gelap. Bayu berhenti sejenak untuk menghapus keringat, tapi saat ia menatap ke sekeliling, ia melihat sesuatu berdegerak di antara pepohonan. "Bah, ada yang ikutin kita," bisik Bayu. Mbah Sastro melanjutkan doanya tanpa menghiraukan peringatan Bayu. "Jangan lihat ke arah mereka, fokus saja." Namun, suara itu semakin jelas. Sret, sret, sret. Suara kain terseret kembali terdengar. Bayu tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia menoleh dan melihat pocong itu muncul dari balik pohon, bergerak mendekatinya. "Bah, dia datang!" seru Bayu panik. Mbah Sastro mengeluarkan bubuk dari kantong kecil dan melemparkannya ke tanah. Sebuah lingkaran api kecil muncul, melindungi mereka dari serangan pocong itu. "Cepat selesaikan, ia tidak akan menunggu lama," teriak Mbah Sastro. Bayu kembali menggali dengan cepat. Akhirnya ia menemukan peti kayu tua yang terkubur di bawah tanah. Dengan gemetar, ia membuka peti itu dan menemukan tubuh Mbak Darman yang sudah menjadi kerangka. "Tali kapan itu letakkan di atas tubuhnya," kata Mbah Sastro. Bayu melakukannya dengan tangan gemetar. Saat tali kafan itu diletakkan, tubuh kerangka itu mulai bergetar. Suara jeritan keras terdengar dari segala arah, dan pocong itu tiba-tiba menghilang dalam kepulan asap hitam. Pagi harinya, suasana dusun kembali tenang. Bayu mengemasi barang-barangnya, siap meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Ia berterima kasih kepada Mbak Sastro yang telah menyelamatkannya. Namun, sebelum pergi, ia mendengar suara samar di telinganya. Terima kasih. Bayu menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya tersenyum kecil dan melangkah pergi, berharap tidak pernah kembali ke tempat itu lagi. Tamat.